Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Ketua DPP PDIP Arya Bima mengkritik pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan RI bidang komunikasi sosial dan publik pada Rabu 12 Februari. Sebab pengangkatan tersebut dilakukan di tengah kementerian atau lembaga sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran sesuai instruksi Presiden Prabowo. Menurut Arya Bima, Kemenhan RI harus konsisten untuk menjalankan arahan dari Presiden Prabowo. Apalagi saat ini ada perintah gubernur hingga bupati tidak boleh mengangkat staf dalam rangka efisiensi. Namun dia tidak berkomentar lebih lanjut apakah PDIP meminta agar Menhan untuk meninjau ulang pengangkatan staf sus tersebut. Hal yang pasti, pemerintah pusat harus konsisten dengan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, menilai keputusan untuk melantik Deddy Corbuzier justru menyakiti perasaan rakyat. Secara umum, Pangi sebenarnya mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Tetapi sejumlah keputusan dinilai kontradiktif, seperti pelantikan Deddy Corbuzier beserta asisten khusus Menhan dan staf sus lainnya. Selain itu, kompetensi Deddy Corbuzier menjabat staf sus Menhan dinilai Pangi itu patut dipertanyakan. Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan juga tidak merata. Kemenhan menjadi satu dari sejumlah pos yang tidak menjadi sasaran efisiensi anggaran. Diketahui pemirsa, Menteri Pertahanan RI Syafri memimpin upacara pengangkatan sumpah serta pelantikan staf khusus Menhan dan asisten khusus Menhan beserta penganugerahan penghargaan Dharma Pertahanan kepada 8 orang di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan Jakarta pada Selasa kemarin. Terdapat 5 staf khusus dan 1 asisten khusus yang dilantik Syafri. Satu di antaranya adalah Deddy Corbuzier. Dan ini merupakan 5 nama staf khusus Menhan yang dilantik oleh Syafri. Yang pertama, ada Maijen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi pertahanan. Yang kedua, ada Dr. Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan bidang tata negara. Kemudian, Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Yang keempat ada Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menhan bidang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima Indra Irawan sebagai staf khusus Menhan bidang ekonomi pertahanan. Selain itu terdapat 1 asisten khusus yang dilantik Syafri, yakni Sylvia Evi Widayatari. Maksud kami, Sylvia Evi Widiantari Sumarlin sebagai asisten khusus Menhan bidang cyber security. Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Pola semacam ini tentu nggak akan kita dapatkan lagi, atau jangan pemerintah melakukan pola efisiensi ini untuk tahun anggaran 2026 yang kita bahas tahun 2025. Untuk tahun pertama saya bisa memahami, ya, karena mungkin visi misi kebijakan program Pak Prabowo berbeda dengan hal-hal yang terkait dengan program pemerintahan Pak Jokowi yang menyusun anggaran APBN 2025 itu yang saya sebut. Karena efisiensi yang dimaksud adalah kemarin saya dengar dari Pak Prabowo di acara Muslimat NU bahwa intinya ingin belanja yang untuk rakyat, yang untuk publik itu harus lebih besar banget, ya, lebih besar sekali daripada belanja aparatur. Tetapi jangan sampai belanja aparatur ini menjadi tidak efektif, ya. Efisien itu kan antara cost dan benefitnya itu terukur, ya, menjadi tidak produktif, ya. Kita berharap
efisiensi ini tetap mengacu pada key performance indikator dari masing-masing kementerian dan masing-masing direktorat sampai masing-masing pegawai yang ada di kementerian untuk tetap produktif ya. Karena benar atau tidak bahwa sekarang sudah ada kerja di rumah 3 hari ya. Penggunaan listrik, penggunaan AC ya monggo-monggo aja lah selama itu masih bisa dikerjakan. Yang sampai hari ini saya belum paham tentunya adalah dasar daripada efisiensi ini. Apakah penerimaan negara yang tidak tercapai dalam pengertian penerimaan pajak, kemudian ada defisit anggaran yang 600 triliun untuk kita mencari pinjaman, ini yang tentunya perlu lebih transparan. Tapi sekali lagi kita masih bisa, atau saya masih bisa memahami ini sebagai tahun anggaran pertama pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tapi untuk anggaran 2026 pola merubah APBN yang tentunya mengganggu kinerja. Di satu sisi hari ini ada kegelisahan publik juga. Di satu sisi pemerintah bicara efisiensi anggaran, tetapi perekrutan staf khusus Deddy Corbuzier gitu, itu kan juga menyakiti perasaan-perasaan masyarakat di daerah-daerah yang jadi penyiar radio yang selama ini mereka honorer, tapi harus dirumahkan. Itu kan harusnya perhatian pemerintah juga jangan memamerkan kelucuan ya, sesuatu yang menurut itu sangat sensitif lah gitu. Apalagi Deddy Corbuzier ini kalau kita lihat, mohon maaf ya, dia kan hanya ya memang raja di media istilahnya podcast lah ya gitu. Tapi kan kalau kita lihat direct man and direct place-nya, kompetensi, kualifikasinya juga menurut saya patut kita pertanyakan juga sebagai staf khusus Menteri Pertahanan gitu. Itu kan juga nggak fair lah menurut saya. Nah yang kedua, di satu sisi kontradiksi. Kita setuju efisiensi terutama anggaran ke luar negeri, studi banding gitu kan. Kemudian ada FGD yang tidak produktif. Tetapi pada saat yang sama juga harus pemerintah tidak konsisten di situ. Misalnya kementerian baru makin ditambah, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM, padahal sudah ada Komnas HAM gitu. Kemudian ada perekrutan pos-pos wakil menteri yang begitu paling gemuk dalam sejarah Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.